Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina dari kelas 10 ADP 3 ingin menjelaskan kembali materi tentang sejarah tentang kerajaan Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai. Kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam, letaknya di pantai utara Sumatera atau Aceh dekat Priak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Mayoral Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Sumber sejarah. Berita Marco Polo 1292 menyebutkan saat singgah di Sumatera ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Berita Ibnu Batutah 1304-1368 menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam, dan kerajaan ini sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India serta Nusantara sendiri. Kemudian Samudra Pasai sebagai studi Islam di Asia Tenggara. Hikayat Raja-Raja Pasai, karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia serta mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Kondisi sosial politik Kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Maurah Khair. Kesultanan ini berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Kemajuan ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial diatur menurut aturan Islam. Mereka hidup saling menghormati dan menghargai sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat sangat baik. Dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. 2. Kesultanan Aceh 1507-1903. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Arab berlokasi di Aceh Rayuk Besar, didirikan oleh Ali Muhayyad Shah Aceh, merupakan bagian atau semacam kerajaan bawahan dari Kesultanan Pedir. Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang terbesar, terutama karena kemampuan mereka mengimbangkan pola dan sistem militer komitmennya menentang hegemoni bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematisi, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan hingga kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda atau bertahta 1607-1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluar dari Delhi ke semenanjung Malaya. Pelanggaran Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatkan kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Tapanuli, dan Mandailing Bengkulu tangan Belanda. 3. Kesultanan Demak 1500-1568 didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Beberapa raja Demak. Raden Patah 1500-1518, Patih Unus 1518-1521, Sultan Trenggono 1521-1546, Joko Tingkir, Sultanan Hadiwijaya. Pada masa Sultan Trenggono, Demak berkembang pesat, wilayah kekuasaannya meluas sampai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Jaka Tingkir menjadi Sultan Demak pada tahun 1568, memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggalan Joko Tingkir, terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Sistem pemerintahan. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan pedoman pada ajaran agama Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat, berperan sebagai penasehat raja. Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris, hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. 4. Kesultanan Mataram 1586-1755 terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan.
Di bawah pemerintahan Sultan Agung 1613, Mataram mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Penaklukan baru berakhir pada 1625. Setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Kesultanan Mataram 1586-1755. Pada masa pemerintahan Pakubuwana III, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Jogja dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1755. Beberapa rajanya: Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang 1601-1613, Sultan Agung Hanyok Rokusumo, Sultan Amangkarat I 1645-1677. Struktur masyarakatnya terdiri atas kelompok, keluarga raja, kaum bangsawan, golongan elit, golongan ronelit, golongan hamba sahaya. Struktur wilayah kerajaan Mataram: Nagari Ngagoyatarta, Nagara Agung, Mancanagara. Komoditas perdagangan utama kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawijo. Pada 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti Karanganyan, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran. Pada 1813 Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pukulaman. 5. Kesultanan Banten 1526-1813 terletak di Banten Girang, sebelah barat kota Serang, Banten. Beberapa pajanya: Maulana Hasyanuddin 1555-1570, Maulana Yusuf 1570-1580, Maulana Muhammad 1580-1596, Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Qadir 1596-1651, Sultan Agung Tirtayasa 1651-1682, Sultan Haji 1671-1686. Kesultanan Banten 1526-1813. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa memerintah 1651-1692, Banten mengalami masa kejayaan. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada 1831 oleh pemerintahan kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Banten sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtajasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena interaksi VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC membuat Sultan Ageng kecewa. Pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. 6. Kesultanan Gorontalo. Pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Beberapa rajanya: Tumaparis Kelona menjadi raja pertama kerajaan Gorontalo. Raja Gorontalo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Manrabia 1593-1639 Masehi yang bergelar Sultan Alauddin. Kesultanan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653-1669. Perang Makassar 1866-1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya 18 November 1667. VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghasutkan perlawanan Mapasomba. Kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat. Masyarakat Gorontalo mengenal pelapisan sosial, yakni anak karung atau Karaeng to Maradeka atau Ata. Dalam mengatur perdagangan, kerajaan Gorontalo mempunyai hukum niaga, yaitu ade aloping bicarani pabahi. Barang dagangan utama kerajaan Gorontalo adalah rempah-rempah, cendana dan cangkang, penyu dan beras.
7. Ternate terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Beberapa rajanya Masyur Malomo 1257-1272, Sultan Zainal Abidin 1486-1500, Sultan Ba'abullah 1570-1538. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan disebut Uli Lima, Persekutuan Lima Saudara, terdiri atas Balcan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate dengan Ternate sebagai pimpinannya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan tempat-tempat rempah-rempah. Pada 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate meminta bantuan VOC. Tidore. Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku Utara dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtino. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugugo dan Pulau Maitura. Beberapa rajanya Ciriliati, Sultan Jamaluddin 1495-1512, Sultan Sur 1421, Sultan Nuku 1738-1805. Pemimpin kerajaan dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar atau Volarata. Kerajaan Tidore menjalin persekutuan Uli Siwa yang terdiri dari Makian, Jaililo, Halmahera, Pulau Raja, Amparikai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Tidore.